Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan menjelaskan mengenai akuntansi perusahaan dagang. Capaian pembelajarannya adalah dapat menerapkan prinsip dan prosedur pencatatan transaksi keuangan perusahaan dagang. Karakteristik perusahaan. Karakteristik perusahaan jasa dalam laporan laba rugi ini adalah adanya pendapatan jasa dikurangi oleh beban operasi, maka didapatkan laba bersih. Sedangkan karakteristik perusahaan pada perusahaan dagang itu adalah penjualan dikurangi harga pokok penjualan, laba kotor baru dikurangi beban operasi, maka ditemukan laba bersih. Jadi perbedaannya perusahaan jasa dan perusahaan dagang adalah di sini harga pokok penjualannya ya. Kenapa ada harga pokok penjualan di perusahaan dagang? Karena di perusahaan dagang ini ada barang ya, ada barang yang dijual gitu ya. Kalau jasa kan tidak ada barang yang dijual. Jadi jasa itu hanya menjual jasa saja ya. Kalau perusahaan dagang itu kita membeli barang lalu kita jual kembali, tapi kita membeli barangnya itu dalam keadaan sudah jadi ya. Nah, beda kalau kita memproduksi barang, itu namanya perusahaan manufaktur. Nah, laporan laba rugi bentuk bertahap. Nah, ini bisa kita lihat contohnya ya. Laporan laba rugi untuk perusahaan dagang bentuk bertahap, yaitu penjualan dikurangi dengan jika ada potongan penjualan ya, ada retur, ada diskon ya, itu nanti ditemukan penjualan bersih lalu dikurangi harga pokok penjualan, didapatkan laba kotor, lalu dikurangi beban-beban operasi yang terdiri dari beban penjualan lalu beban administrasi ya, maka didapatkan laba operasi. Nah, adalah selanjutnya ditambahkan atau dikurangi dengan pendapatan dan beban lainnya ya. Ini pendapatan sewa dan beban bunga ya, ditemukan laba bersih. Lalu dalam perusahaan dagang, dalam menentukan harga pokok ini itu ada dua metode ya, metode akuntansi, yaitu metode periodik dan metode perpetual. Metode periodik adalah suatu metode untuk menentukan harga pokok barang yang dijual dan nilai persediaan barang dagangan. Dalam metode ini, catatan persediaan tidak menunjukkan nilai barang dagangan yang tersedia untuk dijual dan nilai barang dagangan yang terjual selama periode tersebut. Nah, sedangkan metode perpetual ini setiap pembelian dan penjualan barang dagangan dicatat dalam akun persediaan dan akun harga pokok penjualan. Nilai barang dagangan tersedia untuk dijual dan nilai barang dagangan yang dijual secara kontinu disajikan di catatan persediaan ya. Jadi kalau metode perpetual ini dia dicatat dalam akun persediaan, akun harga pokok penjualan. Tadi kalau metode periodik itu ketika ada yang barang dijual, dia langsung dicatat sebagai adanya penjualan aja ya. Nah, untuk mencari pembelian bersih, ya ini adalah pembelian dikurangi dengan retur, potongan pembelian, diskon pembelian ya, lalu ditambah dengan biaya transportasi. Jadi misalnya nih, kita membeli suatu produk. Misalnya kita membeli tas, di situ ada diskon. Nah, berarti dikurangi ya. Lalu
ada potongan berarti dikurangi. Lalu ketika ada ongkosnya, jadi kita saat kita beli itu kan ada mungkin kalau kita nggak ke sana ada ongkos kirimnya gitu ya, atau biaya transportasi. Itu ditambahkan, totalnya jadi pembelian bersih ya. Lalu mencari harga pokok penjualan. Nah, ini dia. Menentukan harga pokok penjualan, yaitu persediaan barang dagangan awal lalu ditambahkan dengan pembelian bersih ya. Jadi persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan barang akhir. Jadi harga pokok penjualan itu mencerminkan barang yang benar-benar terjual saat itu. Jadi kan kita sebelumnya punya barang misalnya punya 500 ya, punya 500 pak, 500 pieces barang misalnya. Kita punya 500, lalu kita beli lagi nih, kita beli lagi 200 pieces barang. Tadi kan artinya kita punya stok itu 700 ya, 700 produk kita punya stok. Lalu kita cek stoknya itu sisanya tinggal 100. Berarti artinya berapa yang sudah terjual? Berarti artinya sudah terjual adalah 600 pieces produk ya. Jadi makanya harga pokok penjualan itu mencerminkan jumlah atau nilai yang sudah terjual gitu ya. Makanya barang dagang awalnya berapa, persediaan awal kita punya berapa, lalu ditambahin sama yang kita beli, nah baru dikurangi sama sisanya nih, persediaan barang dagang akhirnya tinggal berapa sih sisanya, oh berarti itulah yang kita jual selama satu periode tersebut. Nah, lalu ada laporan laba rugi bentuk langsung ya. Kalau tadi kan bentuk tidak langsung atau ada 2 tahap ya, jadi dipisah ya antara pendapatan yang operasional gitu ya dan pendapatan lain dipisah. Nah, di sini digabung. Jadi semua pendapatan digabung, penjualan bersih berikut pendapatan sewa ya. Jadi pendapatan dari operasionalnya digabung dengan pendapatan non operasionalnya ya, digabungkan semua pendapatan, lalu bebannya digabungkan juga semua beban-beban yang termasuk beban ya, harga pokok penjualan termasuk beban di sini ya. Jadi di harga pokok penjualan itu adalah harga total barang yang sudah terjual, modalnya ya. Modalnya barang yang sudah terjual, berapa modalnya. Nah, modalnya itu kan mengurangi ya, kita misalnya jual barang 1 juta, itu ada 20 barang. Nah, modalnya misalnya 50 juta, berarti kan mengurangi ya, mengurangi dari pendapatan untuk mencari laba. Jadi termasuk beban harga pokok penjualan tersebut. Nah, jadi di sini total pendapatan langsung aja dikurangi total beban, didapatkan laba bersih ya. Karena dia tadi apa bentuknya? Laporan laba rugi bentuk langsung ya. Tidak yang bertahap. Nah, lalu laporan ekuitas pemilik untuk perusahaan dagang. Nah, di sini laporan ekuitas pemilik atau laporan perubahan modal ya. Nah, modal awal berapa, ditambahkan dengan laba bersih tahun ini berapa, lalu dikurangi dengan penarikan uang tunai. Nah, maka terus lalu didapatkan kenaikan dalam ekuitas pemilik ya. Nah, ditambahkan jika memang ada kelebihannya, berarti modalnya bertambah. Jika ternyata rugi ya, tahun tersebut rugi, berarti artinya modalnya berkurang ya. Lalu laporan posisi keuangan. Di sini laporan posisi keuangannya dicatat ya seperti sama ya. Asetnya ada kas, contohnya ya aset-aset lancar. Nah, lalu aset tetap dicatat, total asetnya berapa,
lalu kewajibannya berapa ya, total kewajiban berapa, dan modalnya ya. Transaksi penjualan. Nah, ada penjualan tunai. Pada tanggal 3 Januari, suatu perusahaan menjual persediaan senilai 5.400 secara tunai. Maka jurnalnya adalah dia menjual ya, berarti artinya dia mendapatkan uang kas senilai 5.400. Lalu kreditnya pada penjualan senilai 5.400. Mencatat penjualan tunai. Nah, ini menggunakan metode perpetual ya. Mana tadi? Nah, ini menggunakan metode periodik ya. Nah, untuk menggunakan metode periodik, jurnalnya seperti ini ketika ada penjualan tunai. Nah, untuk menggunakan metode perpetual, nah di sini diketahui harga pokok persediaan yang dijual itu 3.600. Maka pencatatannya sama ya. Seperti, nah ini untuk mencatat harga pokok barang dijualnya, tapi tetap dicatat yang kayak tadi ya. Nah, ini metode perpetual, jadi ada dua pencatatan. Dalam metode perpetual itu kita mencatat penjualannya, yaitu kas pada penjualan di jurnal. Lalu kita menjurnal juga HPP-nya ya, yaitu harga pokok penjualannya 3.600 pada persediaan barang dagang 3.600 ya, senilai modalnya ya, harga pokok persediaan yang dijualnya. Modalnya berapa tuh? 3.600. Mencatat harga pokok barang yang dijual. Jadi yang di jurnal ada dua ya, ada dua penjurnalannya ya, menjual penjualannya. Penjualan ini yang sebelumnya dicatat, lalu mencatat harga pokok penjualannya. Nah, untuk metode periodik itu hanya mencatat yang tadi di awal pertama aja, yang kas pada penjualan ya. Nah, lalu contoh lagi, pada akhir bulan itu dibayar 144 untuk menutup beban jasa kartu kredit. Berarti artinya membayar kartu kredit ya. Berarti dicatat beban kartu kredit pada kas ya, kas. Mencatat beban jasa atas penjualan dengan kartu kredit. Lalu contoh penjualan kredit. Nah, pada tanggal 12 Januari, perusahaan menjual barang dagang secara kredit sebesar 1.530. Harga pokok penjualan bagi si penjual adalah sebesar 840. Nah, kita catat piutang usaha karena penjualannya kredit ya, bukan cash. Pada penjualan senilai 1.530. Lalu catat harga pokok penjualannya pada persediaan barang dagangan senilai 840 ya, karena ini menggunakan tadi metode perpetual. Nah, lalu diskon penjualan, istilah yang digunakan untuk menyatakan kapan pembayaran barang dagang harus dilakukan disebut syarat kredit. Jika seseorang pembeli diberikan waktu untuk membayar, waktu tersebut dikenal sebagai periode kredit. Nah, syarat kredit. Faktur senilai 1.500. Syaratnya 2/10, Artinya apa? Jika faktur dibayar dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal faktur atau setelah pembelian, nah ini dia. Nah, dia mendapatkan diskon ya. Diskon sebesar 2%. Jadi artinya apa? Artinya syaratnya artinya jika fakturnya dibayar
jika faktur dibayar dalam jangka waktu 10 hari. Jadi kurang dari 10 hari sampai 10 hari itu dia dapat diskon 2%. Nah, setelah 10 hari sudah tidak dapat diskon. Nah, N/30 artinya apa? Berarti artinya jangka waktu untuk pembayaran paling lambat adalah 30 hari ya. Lalu contoh lagi. Nah, ini yang tadi ya. Jika faktur tidak dibayar dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal faktur, jadi ketika sudah lewat 10 hari dari tanggal faktur, maka tidak ada diskon ya. Nah, dibayar tetap 1.500. Kalau tadi dibayar diskon 2%, jadi dibayarnya 1.470 ya. Nah, contohnya pada tanggal 21 Januari, perusahaan tersebut menerima pelunasan piutang dari Sindoro. Transaksinya tanggal 12 Januari. Nah, 12 ke 21 masih masuk 10 hari ya. Kalau tambah 10 hari 22 Januari. Berarti dikurangi diskon 2% ya. Nah, ya dari 1.500 tadi ya. Nah, maka dicatat kasnya 1.409. Oh, ini ya. Oh, dari nilainya 1.530 ya. Nilainya dari 1.530 diskon 2% jadi 30,60. Maka kas yang didapatkan adalah 1.499,40, diskon penjualannya 30,60 pada piutang usaha ya 1.530 ya. Lalu retur dan potongan penjualan. Barang yang dikembalikan ke pemasok disebut retur penjualan. Jika terdapat cacat pada produk atau pengiriman yang salah, penjual dapat mengurangi harga awal pada mana barang tersebut dijual. Ini dikenal sebagai potongan penjualan. Nah, pada tanggal 13 Januari menerbitkan nota kredit ke nomor 51 ke PT Sinaran untuk barang dagangan yang dikembalikan ke UD Merapi. Harga jualnya 675, harga pokok bagi UD Merapi 420. Maka dicatat retur dan potongan penjualan 675 pada piutang usaha. Jadi piutang dianya berkurang ya karena ada retur ya. Jadi kita ngejual, nah orang tersebut mengembalikan lagi ke kita. Berarti artinya utangnya si PT Sinaran itu berkurang karena barangnya ada yang dikembalikan ke kita ya. Senilai 675. Lalu catat persediaan barang dagang kita juga jadi bertambah ya, yang tadinya kan sudah dikurangi ya, persediaan barang dagangnya tadinya sudah dikurangi 420, lalu kita munculkan kembali, makanya ditaruh di debit ya. Nah, pada harga pokok penjualan ya. Lalu transaksi pembelian. Nah, pada tanggal 3 Januari membeli barang dagangan secara tunai. Berarti artinya ada persediaan barang dagang kita bertambah pada kas. Persediaan barang dagangnya sejumlah 7.530 pada kas ya. Nah, membeli barang dagangan. Ini untuk metode perpetual ya. Nah, diskon pembelian. Kapan terakhir faktur ini dapat dibayar? PT Delta menerbitkan faktur senilai 3.000 ke UD Merapi tanggal 12 Maret dengan syarat 2% N30. Periode faktur 30, sisa hari 19. Faktur ini jatuh tempo tanggal 11 April.
Nah, jadi di sini ada nah, di sini gini, ada proses pengambilan keputusan. Kita dapat meminjam uang dengan tingkat bunga per tahun 6%. Apakah sebaiknya kita meminjam uang untuk membayar faktur tersebut dalam periode diskon? Diskonnya 60 dari 2% dari 3.060. Mari kita hitung bunga atas nilai jatuh tempo sebesar 3.000 dikurangi 2%, ya. Diskon bunga untuk 20 hari pada tingkat 6% atas 2.940, ya. Jadi kalau bunganya untuk 20 hari 6% itu setahun, ya, berarti artinya dibagi 12, ya. Itu senilai 9,80, ya. Artinya bunga yang dibayarkan hanya 9, tapi kita bisa dapat diskon 60. Berarti artinya kita lebih hemat ketika kita meminjam, ya, karena akan mendapatkan diskon. Nah, pada tanggal 12 Maret UD Merapi membeli barang dagang secara kredit dari PT Delta senilai 9.000. Nah, membeli barang dagang secara kredit berarti artinya persediaan barang dagangnya bertambah 9.000 dan utangnya pun bertambah ditaruh di kredit senilai 9.000 karena bayarnya secara kredit, ya. Lalu ada diskon pembelian. Jika pembayaran dilakukan tanggal 22 Maret, UD Merapi mencatat diskon sebagai pengurangan dari nilai barang. Nah, utangnya dijual, ya, 9.000, dapat potongan berapa tadi potongannya? 2%, ya. 2%, ya, 2%. Nah, ya. Maka kasnya, nah, lalu persediaan barang dagang senilai 180, ya, dari diskon pembelian tersebut. Nah, jika UD Merapi membayar fakturnya sampai tanggal 11 April, berarti artinya tidak mendapatkan potongan. Maka utang usaha pada kas saja, ya. Kalau tadi utang usaha pada kasnya dia hanya bayar 8.820, lalu persediaan barang dagangnya 180, ya. Jadi diskon pembelian ini dicatat mengurangi persediaan barang dagang, ya. Lalu retur dan potongan pembelian. Retur pembelian melibatkan pengembalian secara aktual dari barang yang rusak atau yang tidak memenuhi spesifikasi pesanan. Ketika barang dagang yang catat atau yang salah kirim disimpan oleh si pembeli dan si penjual memberikan penyesuaian harga, maka hal ini disebut potongan pembelian. UD Merapi menerima pengiriman dari PT Multidaya dan memutuskan bahwa barang senilai 900 bukanlah barang yang dipesan. Nota debit dikirimkan ke PT Multidaya. Nah, nota debit nomor 11. Dicatat, ya, karena ada berapa tadi bahwa senilai 900, ya. Senilai 900 bukan barang yang dipesan. Maka utang usahanya berkurang, ya. Tadinya kan dia utang usahanya ada berkurang 900, harusnya ini 900, ya. Utang usahanya berkurang 900, lalu persediaan barang dagangnya pun
dia pada persediaan barang dagang senilai 900 ya. Pada tanggal 2 Mei, UD Merati membeli barang dagangan senilai 15.000. Retur dan potongan pembelian. Membeli barang dagangan 15.000, persediaan barang dagangnya bertambah dan utang usahanya bertambah ya. Jadi persediaan barang dagangan pada utang usaha karena membayarnya kredit. Nah, pada tanggal 4 Mei UD Merapi mengembalikan barang dagangan senilai 3.000. Berarti artinya persediaan barangnya dikembalikan tuh ya. Adanya retur pembelian. Jadi utang usaha kita berkurang ya, utang usaha kita berkurang 3.000, persediaan barang dagang kita juga berkurang 3.000. Nah, pada tanggal 12 Mei UD Merapi membayar jumlah yang jatuh tempo. Jumlah jatuh temponya berapa? Jadi artinya sebelumnya berapa tadi? 15.000, 3.000 kita kembalikan, berarti tinggal 12.000 ya. Oh, yang jatuh tempo. Pada tanggal 12 Mei UD Merapi membayar hutang jatuh tempo senilai 6.000, yaitu 15.000 dikurangi pengembalian 9.000 yang sudah dikembalikan dikali 2% ya. Nah, ini adalah nilai diskonnya. Jadi yang didiskon itu barang yang sudah dikurangi dengan pengembalian ya, yang tadi dikembalikan 9.000. Kita lihat tadi dikembalikannya. Dikembalikannya di sini 3.000 ya. Oh, harusnya ini dikembalikan 9.000 ya, berarti artinya ya. Tanggal 4 Mei ini artinya ada pengembalian barang senilai 9.000 ya. Salah nih. Nah, pada tanggal 12 Mei UD Merapi membayar jumlah yang jatuh tempo ya. Jumlah yang jatuh tempo berarti artinya karena 15.000, 9.000 dikembalikan tinggal 6.000. Nah, diskonnya 2% itu dari 6.000-nya ya, bukan dari total semuanya. Yang dikembalikan kan sudah dikembalikan. Nah, lalu ada ongkos angkut. Ya, FOB shipping point, pembeli membayar ongkos angkut dan mendebit persediaan barang dagang. Pada tanggal 10 Juni, UD Merapi membeli barang dagangan dengan PT Karisma secara kredit 2.700 syarat FOB shipping point dan membayar ongkos angkut sebesar 150. Nah, maka persediaan barang dagang pada utang 2.700 dan persediaan barang dagang pada kas ya untuk pembayaran ongkos angkutnya. Jadi ongkos angkut ini masuk ke biaya persediaan barang dagang. Tadi FOB shipping point. Lalu ini adalah FOB destination. Penjual membayar ongkos angkut dan mendebit biaya pengiriman. Hak pemilik beralih ke pembeli ketika barang tiba di tempat tujuan ya. Kalau ini tadi pembeli membayar ongkos angkut yang mendebit persediaan barang dagang. Hak pemilikan beralih ke pembeli pada titik pengiriman. Jadi saat dikirim ya. Kalau ini saat sampai. Nah, pada tanggal 15 Juni UD Merapi menjual barang dagangan ke CV Mitra secara kredit senilai 2.100. Syarat FOB destination. Harga pokok penjualan 1.440. UD membayar
biaya transportasi sebesar 120. Nah, piutang usaha pada penjualan senilai 2.100, menjual barang dagangan dengan syarat FOB destination. Nah, lalu harga pokok penjualan pada dicatat harga pokok penjualan pada persediaan barang dagangan senilai 1.440. Lalu UD membayar biaya transportasi 120, berarti artinya biaya pengiriman pada kas ya senilai 120, membayar biaya pengiriman atas barang yang dijual ya. Jadi di sini UD yang membayar ya. Berkurangnya persediaan barang dagangan. Catatan persediaan UD Merapi mengindikasikan bahwa terdapat persediaan yang tersisa untuk dijual 1.901.850. Nah, saat dilakukan perhitungan fisik, ternyata yang benar-benar ada hanya 186.450. Berarti catatan persediaan 191.850 berdasarkan hasil perhitungan fisik 186.440. Maka ayat jurnal penyesuaiannya di akhir periode adalah mencatat harga pokok penjualan senilai 1.800 pada persediaan barang dagang senilai 1.800. Kurang ya. Siklus operasional perusahaan dagang. Nah, ini saldo normal akun perusahaan dagang ya. Persediaan saldo normalnya debit, pembelian juga kalau retur potongan di kredit, penjualan juga di kredit. Ya, kalau potongan penjualan itu di debit, tadi potongan pembelian di kredit ya. Iyalah di kredit mengurangi pembelian ya. Terus retur penjualan, pengangkutan pembelian, beban angkut penjualan itu di debit ya. Nah, ini contoh mencari harga pokok penjualan. Bagaimana caranya mencari harga pokok penjualan? Itu ya yang tadi sudah dijelaskan, yaitu persediaan awal ditambah pembelian bersih. Persediaan awal ditambah pembelian bersih berapa dikurangi persediaan akhir ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.